era digital ini, bersuah foto adalah salah satu aktivitas yang tak bisa dilewatkan dalam kehidupan sehari-hari. Apapun momennya, selfie dan memotret selalu disempatkan. Karena kurang afdol rasanya saat sesuatu yang dianggap indah dan bermakna tidak diabadikan. Tak dapat dipungkiri, teknologi memberikan kemudahan dalam memotret di zaman now ini. Cukup menggunakan kamera smartphone, sudah bisa memotret foto yang keren dan estetik. By the way, dengar kata estetik pasti udah gak asing lagi dong ya. Yap, saat ini segala sesuatu yang indah dan bernilai seni pasti akan dilabeli dengan kata estetik. Dan gak bisa dipungkiri, demi mendapat sebuah foto yang estetik, orang-orang rela melakukan segala usaha. Mulai dari membuat filter, memakai background dan menata hiasan yang lucu-lucu, serta yang tak kalah epik adalah memakai langsung kamera analog. Belakangan ini, fotografi analog sedang hype dan kembali diminati oleh para fotografer serta anak muda loh. Banyak anak muda yang pada penasaran gitu loh, kayaknya main kamera analog nih asik gitu. Jadi mereka kebanyakan kayak efek domino sih. Jadi satu nyoba, semua ikut nyoba gitu. Makanya jadi sekarang mulai hype lagi gitu. Ingin ngerasain esensinya main kamera zaman dulu sih. Soalnya lebih ribetnya main analog itu loh. Pengen ngerasain sih kayak orang tua zaman dulu. Berawal dari sebuah hobi hingga menjadi mata pencarian. Sebab beberapa penjual kamera dulunya hobi mengoleksi kamera analog. Karena penasaran, mereka tidak hanya mencoba dan mengoleksi kamera analog saja. Kamera jenis lain pun mereka coba. Seperti kamera pocket, kamera rangefinder, kamera LSR, kamera TRL, medium format, dan akhirnya menjadi banyak di rumah sehingga mereka terpikirkan untuk menjual beberapa kamera dan menyimpan kamera yang benar-benar disukai dan yang spesial. Harga satu kamera analog bervariasi, mulai dari 300.000 hingga jutaan rupiah, seperti contoh Kodak M35 dibanderol dengan kisaran harga 317.000, Fujica M1 Black seharga 325.000, Canon F-Taibi seharga 1,8 juta, Nikon Body Only 2 juta, dan Leica R4 Lite Vario Elmar R35-70mm f3.5 seharga 13.500.000. Harga bisa berubah tergantung toko. Macam-macam lah, banyak lah kamera analog kan. Kayak lensa kan macam-macam harganya. Oh, beda lagi itu. Beda lagi, mahal sama dengan kamera. Kadang-kadang lebih mahal lensa. Kalau di manual kadang-kadang lebih mahal lensa. Kan lensa kan ada yang wide, fisheye, ada yang tele, ada yang peak 50 gitu kan, beda-beda ukuran. Untuk menghasilkan foto yang estetik, tentunya ada cara-cara yang harus diperhatikan. Karena bagaimanapun, kamera analog memiliki perbedaan dengan kamera digital pada umumnya. Tipsnya yang pertama, kalau lagi motret, tangannya jangan dekat sama lensa. Pokoknya tangannya jangan nutupin lensa, itu aja. Itu yang kesalahan paling fatal. Kedua, jangan pernah buka backdoor kalau lagi ada filmnya. Dijamin gagal semua filmnya kalau dibuka. Terus yang ketiga, siapin uang yang banyak sih buat ini, karena lumayan sih biayanya buat main analog kayak gini nih agak gede gitu loh. Nah, untuk mendapat efek yang beragam, tidak hanya dari kamera saja, tapi film kamera yang digunakan berperan besar untuk memberikan efek yang keren. Seperti film kamera dari Corelight Filmiso 200 yang menampilkan efek bentuk hati pada hasil jepretannya. Dan sekali lagi tanpa diedit. Untuk harga dan lama waktu pencucian foto bervariasi, tergantung lab dan jenis filmnya. Kalau film itu beda-beda. Jadi ada yang proses EC41, ada yang ECN2. Jadi kalau misalnya ECN2 itu film sinema. Jadi kalau film C41 itu prosesnya sekitar 30 menitan itu sama scan. Karena kan kalau dulu dicetak, kalau sekarang dia jadi soft copy. Range harganya tergantung setiap lab beda-beda, tapi kalau di tempat gue dia itu dari harga 45.000 sampai 65.000. Menggunakan kamera analog tentunya ada perawatan yang harus dilakukan.
Guna menjaga kamera tetap bersih, performa terjaga, terhindar dari kerusakan dan dapat bertahan lama. Berikut tips untuk kamu cara merawat kamera analog dari pengoleksi dan penjual kamera. Tipsnya sih karena saya tinggal di Bandung, usahakan penyimpanannya tidak di tempat lembab. Kalau saya biasanya cari tips yang murah, bikin dry box. Dry box itu kita bikin aja, misalkan beli lemari kecil ukuran sekitar 60 kali 30 lah. Itu dipasang lampu 5 watt yang merah, dimasukin, itu udah lumayan membantu sih sebetulnya merawat. Cuma jangan lupa tiap saat si kamera itu selalu kita cek, mau 2 minggu sekali, mau sebulan sekali harus kita, kalau orang sih olahragain lah. Soalnya kamera pun kalau lama-lama disimpan, walaupun kondisinya bagus itu nanti akan ada aja kerusakan yang muncul, mau di elektrikal, mau di mekanisnya, pasti akan ada kerusakan. Membutuhkan biaya perawatan yang cukup besar, kira-kira apa sih yang menjadi daya tarik kamera analog bagi seseorang yang memiliki hobi tersebut? Kelebihannya lebih kerasa antik aja sih kameranya, rasa jadul. Paling disukai itu ininya sih lebih ke tone warna di roll filmnya sih, soalnya kan beragam, jadi suka aja sih main analog. Untuk teman-teman pemula yang ingin menggeluti fotografi menggunakan kamera analog, direkomendasikan membeli kamera analog yang cukup memenuhi standar dasar-dasar fotografi. Hal ini guna menjadi proses kita belajar bagaimana teknik fotografi dasar, bertujuan supaya kita bisa mengerti teknik fotografi yang kita butuhkan nanti. Pengaplikasiannya bisa di kamera analog, bisa di kamera digital, bisa di kamera lainnya. Adapun rekomendasi kamera yang cocok bagi pemula yaitu kamera yang murah meriah, seperti Yashica, Ricoh, dan Vintax, gampang dipakainya dan ramah di kantong.